Halo, ketemu lagi dengan Blegong Yuda di sini. Semoga kabar teman-teman dimanapun berada itu baik-baik saja ya. Dan cuaca kali ini cukup cerah, udaranya sejuk di malam hari, dan membuat kepala saya semakin lama semakin banyak yang dipikirkan ya. Mungkin karena sejuknya ini. Dan saya ingin membawa ke suatu masa ketika saya sekolah dasar, ketika saya SD itu, saya sering sekali diingatkan oleh para guru bahwa kita harus menghargai pilihan orang lain. Jadi ibaratnya banyak hal yang bisa kita pilih, banyak pilihan di dunia ini. Tidak mungkin satu pilihan itu saja dipilih oleh semua orang sedunia, kan itu misalkan ya. Bahkan dalam pilihan itu sangat wajar sekali kok kalau kita berbeda pilihan dengan teman kita. Tapi bukan berarti kita harus membencinya, tapi kita juga bisa berpikir bahwa oh ternyata dia lebih suka hal tersebut karena apa. Kalau saya suka hal seperti ini karena apa. Jadi sungguh indah ya pada masa-masa itu. Dan entah sejak kapan saya merasa kalimat itu mulai tidak relevan lagi untuk saat ini. Ya, karena simpel lah. Karena suatu pilihan beberapa pihak itu bisa saling berkelahi lah dalam tanda kutip ya. Tidak senang dengan pilihan orang lain sampai mengajak orang lain untuk memusuhinya. Mau bukti. Jadi kalau kita bisa lihat di media sosial, itu banyak sekali ketika seseorang memilih artis A, tapi ada juga yang membenci artis A, padahal dia itu belum tentu ketemu dengan si artis itu. Nah, ketika si orang ini dia membela artis A, lalu ini membenci artis A, akhirnya mereka pun berantem untuk mempertahankan pendapat siapa yang paling benar. Si artis A gimana? Diam aja. Kemungkinan dia tidak tahu siapa yang berantem itu kan. Begitu juga dengan kesukaan memilih makanan. Ya, jadi ketika kita memilih makanan itu kan balik ke dalam diri kita ya. Tapi ada juga dalam suatu kelompok persahabatan, makanannya harus sesuai dengan si ketua kelompok misalkan. Kalau nggak sesuai itu bisa dijauhi. Dan itu terjadi di masa-masa sekolah sekarang. Aneh kan? Masalah makanannya bisa berantem. Dan yang paling besar kemarin itu adalah ketika ada boyband dari Korea Selatan, BTS, membuat kerjasama dengan McDonald's untuk signature makanan BTS meal. Itu dijual di Indonesia. Dan namanya penggemarnya namanya ARMY. Nah, pada satu hari penjualan itu membludaklah, orang-orang membeli paket BTS meal itu melalui ojol, ojek online maupun drive-thru-nya. Dan kita bisa melihat dari beberapa berita bahwa tidak sedikit orang yang datang, tapi banyak sekali. Sampai membuat kerumunan dan sampai membuat beberapa gerai McDonald's itu ditutup oleh polisi karena memiliki andil membuat kerumunan. Nah, kita sudah lihat kan bahwa ternyata karena antusias yang begitu besar, akhirnya pihak McDonald's-nya tidak bisa berbuat apa-apa ketika kerumunan yang besar itu datang secara tiba-tiba. Mungkin secara konsep mereka berpikir bahwa orangnya tidak mungkin sebanyak itu. Bahkan dalam berita ini, orang-orang di luar Indonesia yang melihat fenomena ini pun terkejut. Ternyata di Indonesia itu efeknya bisa sangat besar. Orang-orang yang membeli makanan ini bisa sangat masif dalam waktu yang bersamaan. Apakah McDonald's mengetahui itu? Sepertinya tidak. Kalau dia mengetahui itu, dia pasti memiliki rencana agar tidak terjadi kerumunan pada saat event atau hari pertama paket BTS meal itu diluncurkan. Dan yang menarik mata saya ketika saya scroll media sosial untuk bersenang-senang melihat hal-hal yang saya sukai lewat algoritmanya Instagram, lewat YouTube, lewat Twitter, di situ banyak sekali orang-orang yang kemudian menyalahkan dalam tanda kutip si band BTS-nya. Wah, aneh sekali ya. Kok tiba-tiba disalahin? Apa karena membuat kemacetan, membuat kerumunan? Tapi banyak sekali alasan yang membuat orang-orang begitu tidak suka terhadap
figur tersebut. Dan ini tidak hanya berlaku untuk satu, tapi banyak hal ya. Seperti saya bilang di awal, banyak figur, banyak momen yang membuat kita tuh membencinya. Dan banyak juga nih yang namanya ARMY kan akhirnya melawan, mengatakan bahwa mereka sebenarnya, ya kita juga tidak tahu bakal ada kerumunan seperti itu, tapi setidaknya kita juga berdonasi kepada para ojol dan segala macamnya, yang membuat mereka itu ya memang melakukan itu. Mereka membantu para ojol dengan memberikan tips sampai melewati 10 juta rupiah. Hal baik juga. Tapi kerumunan apakah hal yang baik? Ya kalau dalam masa seperti ini sih sepertinya tidak ya. Dan di sini saya berpikir bahwa dari apa yang saya lihat di media sosial itu semuanya sangat tendensif, sangat melawan, sangat tidak suka terhadap pilihan orang lain. Kali ini kita melihat contohnya BTS, tapi melihat ke belakang banyak sekali orang yang membenci orang lain yang memilih pilihan yang berbeda. Kalau mau mengingat lagi ya 2 periode yang lalu ya, ketika pemilihan presiden antara figur A dan figur B, kita bisa lihat bagaimana kebencian itu meruak. Padahal mereka yang di atas itu baik-baik saja, temenan aja gitu. Apa yang membuat kita seperti itu, teman-teman? Dan di mana sih kalimat ketika sekolah dasar dulu bahwa kita sebaiknya harus menghormati pilihan orang lain? Kalau gitu kan bukan jadinya menghormati. Jadi kita harus membenci pilihan orang lain. Yang namanya manusia pasti ada aja cara untuk mengeluarkan alasan membenci hal tersebut. Pilihannya berbeda. Oh, agamanya berbeda. Oh, dia begini. Oh, partai politiknya berbeda. Oh, dia nyanyi sambil ngedance. Aku gak suka, bagusan band atau macam-macam seperti itu. Ya kasih lah. Orang memilih apa yang mereka suka itu kan hak mereka. Dan selama itu tidak mengganggu kita, menurut saya bahwa hal tersebut itu sah-sah saja dilakukan. Sekarang kejadiannya di mana, terus kita di mana, kemudian kita merasa tersinggung gara-gara melihat sesuatu di timeline. Oke lah kalau merasa muak melihat hal tersebut, tapi kan tidak harus mencaci maki dan memperlihatkannya kepada halayak luas kan. Berarti benar nih Indonesia ini termasuk salah satu ya masyarakat yang tidak elok memakai media sosial berdasarkan hasil voting yang lalu itu. Kasihan ya. Sekarang bayangkan ketika kita memiliki hal yang kita sukai dan teman dekat kita memilih hal tersebut berbeda. Kita memilih A, dia memilih B. Kemudian dia dengan semangatnya menyalahkan atau bahkan membenci kita karena pilihan kita yang berbeda. Gimana rasanya? Padahal kita gak ada nyinggung dia, nunduk dia, itu gak ada. Tapi kok rasanya aneh ya. Gara-gara hal sepele seperti ini kok kita jadi berantem gitu. Kira-kira teman-teman merasakan gak akhir-akhir ini untuk mengeluarkan rasa amarah terhadap suatu hal itu gampang sekali? Saya merasakannya. Bukannya saya marah ya, tapi saya merasakan bahwa banyak sekali ada orang yang menunggu untuk mengeluarkan emosinya terhadap sesuatu yang dia tidak suka. Tinggal nunggu momentum aja. Seperti kemarin contohnya. Tiba-tiba tidak suka, banyak sekali. Bahkan yang biasanya tidak tahu tentang figur tersebut ikut-ikutan. Ya, mengingat kisah yang kemarin, hal tersebut pastinya sulit untuk diantisipasi di hari pertama. Maka dari itu, Indonesia juga sudah memiliki sistem untuk membuat itu menjadi lebih baik kan. Ada polisinya, ada juga penertiban secara internalnya. Dari pihak gerai juga berpikir kita harus membuat strategi yang lebih baik lagi agar tidak menciptakan kerumunan. Pasti hal-hal baik yang dipikirkan. Balik lagi ke pilihan kita tentang satu figur A dan figur B. Ketika dia pilih figur B, wah dia sukanya misalkan YL artis YL dia suka, yang bertato banyak sampai ke mukanya. Ya biarin. Begitu juga kamu menginginkan untuk dibiarkan menyukai figur yang berbeda.
yang mungkin tidak bertato, mungkin terlihat agak agamais. Ya biarin, kan itu kesukaan kita masing-masing. Bahkan ya, saya melihat saking tendensiusnya orang-orang untuk menyerang atas nama beberapa hal, contohnya agama, dibawa-bawa agama lain untuk dijadikan perbandingan agamanya. Misalnya agama A merasa bahwa dirinya adalah agama yang paling benar. Ketika ada satu postingan video atau foto di Instagram contohnya itu mengatakan bahwa intinya melakukan ada kegiatan, bagaimana menurut Anda? Wih, rame. Di agama saya tidak boleh seperti itu, nanti kamu masuk neraka. Kalau kamu agama B, kamu terserah melakukannya seperti apa, tapi jangan di agama saya. Apalagi itu misalnya berkaitan dengan tradisi ya, tradisi yang usianya lebih jauh mungkin dari agama si A itu. Apa yang terjadi? Orang dari agama yang berbeda yang kebetulan melihat itu kemudian marah. Loh, kok agama B saya dia bawa-bawa ini di masalahnya mereka? Akhirnya datanglah dia membalas komen di sana. Apa yang terjadi? Berantem. Mereka berantem tentang pemikirannya, sedangkan ini pemicunya tuh mulai dilupakan, tapi mereka berantem. Ya namanya buku manual motor dan mobil kan berbeda ya. Buku manual motor dan mobil, buku manual misalkan barang elektronik lainnya pasti berbeda satu sama lain. Kitab suci pun pasti berbeda. Jadi buat apa kita membawa kitab suci yang berbeda itu kita adu? Siapa sih yang bakal ngitungin dosa kita dan amal kita? Emangnya kita ini Tuhan? Bukan kan? Tapi segitu gampangnya kita bertindak sebagai Tuhan dengan menyalahkan orang lain, dengan mengatakan itu dosa, kamu masuk neraka. Memangnya kamu tidak pernah masuk neraka? Memangnya yakin kamu bakal masuk surga? Ini kembali lagi dengan rasa kesukaan kita. Ketika kita suka melihat kedamaian, ya pasti damai yang kita dapat. Tapi ketika kita melihat rasa suka dengan ego yang ada di kepala, apa aja dilihat pasti jelek. Orang makan nasi goreng, karena nggak suka nasi gorengnya, orangnya makan kelihatan kayak jelek banget, patut dimusuhi. Berarti permasalahannya bukan pada objeknya, tetapi pada pikirannya. Mau segimanapun kalau pikiran kita belum disetting untuk bisa menerima perbedaan itu, untuk bisa menerima dan menghargai pilihan orang-orang lain, kita tidak akan pernah bisa hidup damai loh teman-teman. Kita punya panutan diri, panutan hidup ya. Itu untuk kita aja. Gak usah panutan hidup kita itu kita samakan dengan orang lain. Mau dia agamanya apa, mau dia masuk neraka surga apa, mau dia nyanyi sambil goyang-goyang kayak gimana, mau dia beli makanan idolnya dia seberapa, itu terserah pribadi masing-masing. Jadi sebelum Anda itu menunjuk orang lain dan mengatakan yang tidak-tidak terhadap pilihannya, sebaiknya berubah cara pikir Anda. Karena apa yang Anda lakukan itu akan berbalik ke diri Anda sendiri. Kalau saya sih percaya satu, karma. Ya itu adalah hitungan yang paling balance menurut saya, paling seimbang. Kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita, baik atau buruknya. Semakin banyak kita menghakimi orang, siapa tahu semakin banyak juga kita akan dihakimi di suatu hari nanti kan. Maka dari itu, hargailah pilihan orang lain. Selagi itu tidak menyinggung Anda, tidak apa-apa. Namun misalkan jika menyinggung atau misalkan Anda merasa terganggu, bisa dibicarakan baik-baik. Tidak harus dengan berantem. Ingat, awalnya mereka itu adalah teman baik Anda. Jadi, seperti itulah kegelisahan yang saya pikirkan sejak semalaman ini ya. Saya hanya ingin memberikan pandangan saya, dan saya sangat menghormati pandangan teman-teman ketika menyikapi masalah ini. Saya tidak ada masalah, ataupun saya tidak akan merasa benci ketika teman-teman mengemukakan pendapat teman-teman terhadap masalah ini. Gak apa-apa.
Karena banyak kepala, banyak juga pemikiran. Tapi satu yang saya inginkan itu cuma kedamaian aja. Kalau kita bisa hidup damai, semuanya enak. Semuanya happy, semuanya tersenyum. Dan konflik pun bisa untuk dihilangkan. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ocehan saya. Dan semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang terbaik. Sehat fisik, sehat jiwa raga, sehat juga pikirannya. Dan sampai ketemu lagi di waktu yang berbeda. Saya Bligong Yuda, pamit undur diri. Dan selamat beristirahat.